Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dunia Danis dari program studi manajemen C Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mata kuliah Business Environment atau bisa disebut lingkungan bisnis. Berikut materi yang akan saya paparkan. Di sini ada struktur hukum. Apa yang dimaksud struktur hukum? Struktur hukum merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Berikut organisasi sektor saingan di Inggris. Yang pertama ada pedagang tunggal. Pedagang tunggal adalah bisnis yang dimiliki oleh satu individu yang berwira swasta dan yang mungkin dalam beberapa kasus mempekerjakan orang lain baik secara penuh waktu atau paruh waktu. Biasanya menggunakan dana pribadi untuk memulai bisnis. Pedagang tunggal memutuskan jenis barang atau jasa yang akan diproduksi, di mana bisnis akan berlokasi, modal apa yang dibutuhkan, staf apa atau jika ada yang akan dipekerjakan, target pasar apa harus, dan sejumlah aspek lain yang berkaitan dengan pendirian dan menjalankan perusahaan. Yang kedua ada kemitraan. Kemitraan muncul ketika dua orang atau lebih mendirikan bisnis yang mereka miliki keuangan dan menjalankan bersama untuk keuntungan pribadi terlepas dari tingkat formalitas yang terlibat dalam hubungan tersebut. Yang terakhir, perusahaan terbatas. Dalam hukum perusahaan adalah asosiasi perusahaan yang memiliki identitas hukum sendiri, yaitu berbeda dari orang yang memilikinya, tidak seperti dalam kasus pedagang tunggal atau kemitraan. Materi selanjutnya ada koperasi. Yang pertama, koperasi konsumen. Masyarakat konsumen pada dasarnya adalah organisasi swasembada yang berakar pada sentimen anti kapitalis yang muncul di Inggris pertengahan abad ke-19 dan yang memunculkan gerakan koperasi konsumen yang didedikasikan untuk penyediaan makanan murah dan murni bagi anggotanya dan berbagi keuntungannya. Selanjutnya, koperasi pekerja. Di Inggris, koperasi pekerja ditemukan di berbagai industri, termasuk manufaktur, bangunan dan konstruksi, teknik, catering, dan retail. Mereka sangat lazim dalam percetakan pakaian dan makanan utuh, dan beberapa telah ada selama lebih dari 1 abad. Selanjutnya, perusahaan sosial. Beberapa bisnis mungkin didirikan dengan maksud khusus untuk membantu orang atau komunitas. Ini biasanya disebut sebagai perusahaan sosial dan dapat mengambil berbagai bentuk hukum, termasuk yang disebutkan di atas. Dan selanjutnya, perusahaan publik. Perusahaan publik adalah badan hukum didirikan atau terutama oleh undang-undang parlemen khusus dan seperti perusahaan, mereka memiliki identitas hukum yang terpisah dari individu yang memiliki dan menjalankannya. Yang terakhir adalah perusahaan kota. Perusahaan kota adalah bandar udara yang dikendalikan oleh otoritas lokal yang biasanya menjadi tanggung jawab jumlah otoritas lokal yang beroperasi melalui dewan bersama yang mewakili kepentingan dewan distrik yang berpartisipasi, misalnya Bandara Internasional Manchester. Selanjutnya, berorganisasi bisnis di daratan Eropa. Berikut negara-negara yang berorganisasi bisnis di daratan Eropa. Yang pertama ada Perancis, Jerman, Denmark, Portugal. Selanjutnya, sektor publik di daratan Eropa. Publik di seluruh Eropa dan sekitarnya. Namun sejumlah poin umum patut diperhatikan. Yang pertama, organisasi bisnis sektor publik dapat ditemukan di semua negara dan selalu ada karena keputusan negara untuk mendirikan organisasi tertentu di bawah kepemilikan dan kendali negara atau untuk menasionalisasi bisnis. Yang kedua, di beberapa negara atau misalnya Prancis, Yunani, Portugal,
negara secara tradisional memainkan peran penting dalam bisnis dan masih mengendalikan beberapa sektor utama ekonomi. Yang terakhir, yang ketiga, keterlibatan negara dalam bisnis seringkali mencakup kepemilikan saham yang signifikan di sejumlah perusahaan besar, tidak hanya oleh pemerintah nasional tetapi juga oleh pemerintah regional atau lokal, misalnya di Jerman. Struktur legal, beberapa implikasi. Di antara faktor-faktor yang harus dipertimbangkan oleh calon wirausahawan ketika memutuskan bentuk badan usaha apa yang akan didirikan adalah: yang pertama, tingkat tanggung jawab pribadi; yang kedua, kesediaan untuk berbagi kekuatan dan risiko pengambilan keputusan; yang ketiga, biaya pendirian usaha; yang keempat, persyaratan hukum tentang pemberian informasi publik; yang kelima, posisi perpajakan; yang keenam, kebutuhan komersial termasuk akses ke modal; dan yang terakhir, keberlangsungan bisnis. Tujuan organisasi. Bisnis sektor swasta baru pada awalnya cenderung memperhatikan kelangsungan hidup dan membangun posisi di pasar dengan profitabilitas dan pertumbuhan yang dianggap kurang penting dalam jangka pendek. Selanjutnya, keuangan. Dalam konteks ini adalah tepat untuk membuat sejumlah pengamatan topik yang secara umum berkaitan dengan lingkungan bisnis. Yang pertama, semua organisasi cenderung mendanai aktivitas mereka dari sumber internal dan eksternal. Yang kedua, pembiayaan dapat berupa jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang, dan metode serta sumber pendanaan yang dipilih akan mencerminkan jangka waktu yang bersangkutan. Yang ketiga, dana yang dikumpulkan dari sumber eksternal pasti melibatkan organisasi dalam kewajiban tertentu, dan ini akan bertindak sebagai kendala bagi organisasi di masa mendatang. Yang terakhir, pemangku kepentingan. Semua organisasi punya pemangku kepentingan. Ini adalah individu atau kelompok yang dipengaruhi oleh atau mempengaruhi kinerja organisasi yang mereka minati. Dari selanjutnya, peternakan, lisensi, dan usaha patungan. Untuk melengkapi tinjauan struktur hukum organisasi bisnis ini, ada baiknya mempertimbangkan 3 perkembangan yang memiliki aspek hukum. Yang pertama, waralaba; yang kedua, lisensi; yang ketiga, usaha patungan. Ketiganya dapat dilihat sebagai sarana menjalankan usaha bisnis dengan cara yang mengurangi beberapa risiko yang biasanya dihadapi oleh pengusaha. Yang keempat, ekonomi pertunjukan. Itu ekonomi pertunjukan mengacu pada pasar yang dicirikan oleh kontrak jangka pendek atau penggunaan pekerjaan lepas secara ekstensif, di mana bisnis normal akan mempekerjakan orang yang menyediakan layanan seperti mengantarkan makanan. Selanjutnya, struktur ukuran perusahaan terbagi menjadi 2. Yang pertama ada struktur ukuran industri Inggris, yang kedua ada pertumbuhan organisasi. Yang pertama, struktur ukuran industri Inggris. Saat melihat ukuran perusahaan, penting untuk mendefinisikan istilah yang digunakan dalam data resmi. Yang kedua ada pertumbuhan organisasi. Alasan untuk pertumbuhan organisasi: perusahaan tumbuh dalam ukuran karena berbagai alasan. Pertumbuhan bisa menjadi tujuan eksplisit manajemen atau mungkin diperlukan untuk keberhasilan operasi perusahaan. Selanjutnya, metode pertumbuhan. Metode pertumbuhan terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada pertumbuhan batin, yang kedua pertumbuhan eksternal. Perusahaan tumbuh dalam ukuran internal sebagai bagian dari operasi bisnis normal atau eksternal melalui pengambil alihan dan merger. Selanjutnya, pergabungan horizontal. Pergabungan horizontal adalah di mana terjadi kombinasi antara perusahaan pada tahap yang sama dalam proses produksi, misalnya
antara dua pabrikan mobil dan antara dua pembuat bir. Selanjutnya, pergabungan konglomerat. Merger ini tidak vertikal atau horizontal, tapi melibatkan merger antara perusahaan yang terlibat dalam memproduksi barang yang berbeda. Yang terakhir, pertumbuhan dengan merger dan pengambil alihan. Pertumbuhan melalui merger dan pengambil alihan pertama kali muncul di Amerika Serikat lebih dari 100 tahun yang lalu, dan aktivitas merger cenderung datang secara bergelombang. Selanjutnya, keuangan untuk pertumbuhan terbagi menjadi 4. Yang pertama, sumber internal, yang kedua, sumber eksternal, yang ketiga, bank, yang terakhir, yang keempat, pasar modal. Materi selanjutnya, jenis saham. Yang pertama, saham utama adalah saham di perusahaan yang membawa dividen tetap. Yang kedua, saham biasa. Saham biasa bisa disebut ekuitas dari perusahaan. Materi selanjutnya, edisi saham baru. Sebuah perusahaan akan pergi ke rumah penerbit atau bank investasi yang akan memberitahu tentang jenis dan jumlah saham yang diterbitkan, harga yang harus ditawarkan, dan hal-hal lainnya. Selanjutnya, pasar uang. Pasar uang menyediakan keuangan jangka pendek untuk perusahaan, seringkali untuk periode disingkat semalam. Selanjutnya, pemerintah dan lembaga lainnya. Pemerintah adalah sumber keuangan bagi perusahaan. Yang terakhir, sumber lain. Sumber lain termasuk kredit perdagangan dan sewa beli, atau yaitu menerima aset sekarang dan membayar nanti. Baik, materi selanjutnya, aktivitas merger di Inggris. Ada dua cara umum untuk mengukur tingkat aktivitas merger, dengan jumlah transaksi atau dengan nilai total transaksi. Dan yang terakhir, aktivitas merger global. Dampak dari krisis kredit pada aktivitas merger dan akuisisi dapat dengan penurunan dramatis pada tahun 2009. Dan materi yang terakhir adalah perusahaan kecil. Ada masalah serius dalam analisis sektor perusahaan kecil, termasuk kurangnya data dalam jangka waktu yang lama dan masalah mendefinisikan dengan tepat apa itu perusahaan kecil. Itu materi yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.